Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Habib Rizik ini dijadikan target politik ya. Target politik karena memang sepak terjang beliau yang mungkin dirasa mengganggu kepentingan beberapa pihak yang berhubungan dengan penguasa. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji itu tidak lain tidak bukan malah akan menjerumuskan mereka lah ini yang punya kedengkian ini. Ya, jadi inilah yang kita lihat memang ada ketidakadilan dan kezoliman lintas batas. Dituduh ada isu terkait terorisme. Ini kan keji dan biadab menurut kami gitu. Itu pikiran yang di luar akal sehat lah seperti itu. Ini baru terjadi sepengetahuan kami dalam sejarah Republik Indonesia berdiri, ya ini. HTI dibubarkan, tidak ada pemblokiran. Baik kepada individunya ataupun kepada organisasinya. Begitu juga PKI dulu ya, yang jelas-jelas terlarang oleh TAP MPRS 25 kan. Kita tegaskan sekali lagi bahwa Anda dapat membubarkan organisasi, tapi Anda tidak dapat membubarkan kebenaran dan keadilan. Sangat menegangkan, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengungkapkan bahwa Habib Rizik sekarang ini dijadikan target politik karena sepak terjang beliau mungkin dianggap mengganggu kepentingan beberapa pihak yang berhubungan dengan penguasa. Aziz menyampaikan dengan jelas bahwa ada ketidakadilan dengan kasus-kasus yang dijalani Habib Rizik saat ini. Selain itu, Habib Rizik juga dituduh ada unsur terorisme. Aziz mengatakan tindakan atau tuduhan tersebut sangat keji, biadab, dan termasuk pemikiran yang di luar akal sehat. Aziz mengungkapkan bahwa pemblokiran rekening adalah pertama kali dalam sejarah karena HTI yang beberapa tahun lalu dibubarkan tidak sampai memblokir rekening. Ada juga PKI yang sudah jelas melanggarnya tidak juga diblokir. Sungguh keji dan tidak manusiawi. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Dituduh ada isu terkait terorisme. Ini kan keji dan biadab menurut kami gitu. Itu pikiran yang di luar akal sehat lah seperti itu. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji itu tidak lain tidak bukan malah akan menjerumuskan mereka lah ini yang punya kedengkian ini. Sangat bijak, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyampaikan pesan Imam Besar FPI itu terkait sejumlah bencana di tanah air belakangan ini. Meski tengah mendekam tahanan lantaran sejumlah kasus yang menyeret namanya, Habib Rizik Syihab masih mengikuti perkembangan kondisi tanah air. Habib Rizik berpesan tetap melanjutkan revolusi akhlak, khususnya bencana yang menimpa tanah air belakangan ini. Lanjutkan revolusi akhlak, terutama dalam masa duka ini karena banyak bencana menimpa negeri ini, ungkap Aziz. Aziz Yanuar mengungkapkan, Habib Rizik berpesan kuatkan rasa cinta, kasih, dan eratkan persaudaraan serta menjalin persatuan. Kuatkan ukhuwah dan eratkan persaudaraan serta jalin persatuan. Lanjut Aziz. Selain itu, serangan bombardir kepada Habib Rizik selalu ada, mulai dari dibubarkannya FPI hingga rekening bank yang diblokir. Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan pemblokiran ini adalah perbuatan dolim. Sudah dibubarkan, uang umat juga diduga digarong, katanya. Dia bilang rekening FPI yang dibukukan terdapat di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Soal jumlah uang, Aziz menjawab, banyak. Jelasnya kurang tahu. Meski terkait dengan pembubaran organisasi, dia enggan menuding pelakunya adalah pemerintah atau aparat. Tidak tahu siapa yang menggarong, katanya. Polisi mengaku tak terkait dengan pemblokiran rekening. Sebelumnya, ia lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun kerumunan itu terjadi saat acara pernikahan Putri HRS dan acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan. Setelah pemimpinnya kembali ditetapkan sebagai tersangka, pihak FPI juga ikut berkomentar.
Pengajar FPI Aziz Yanuar mengatakan pihaknya sudah menduga hal itu akan terjadi. HRS sudah tahu arahnya akan dibidik dengan puluhan bahkan ratusan kasus. Dari dugaan menginjak semut sampai dugaan bersin sembarangan atau berdeham juga bisa saja dipidanakan, ungkap Aziz. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Kita tidak pernah mencari masalah dengan pihak lain, akan tetapi kalau pihak lain mencari masalah pada kita, ya kita hadapi gitu. Permasalahan hukumnya insya Allah akan kita hadapi, argumen-argumennya, lalu kemudian segala hal terkait permasalahan hukum, beliau insya Allah kita siap untuk menghadapi dari tim hukum Habib Rizik Syihab maupun dari bantuan hukum Front Persaudaraan Islam. Nah, kayaknya tuh kasusnya Habib Rizik sampai detik ini tersangkanya di kasus kerumunan Petamburan, kemudian kasus kerumunan Megamendung, kemudian kasus Rumah Sakit Umi, kemudian tiga itu yang sudah dilaporkan terkait hal di luar hal ini. Pondok Rangon terkait undang-undang ITE, kemudian pelaporan PTPN 8 kemarin gitu. Ya di luar kasus fake chat sebelumnya ya. Itu juga kan dibuka kembali. Kita tidak pernah melihat tantangan-tantangan itu sebagai halangan, tapi kita melihat ini terlepas bukan kita berbahagia ya, bukan, akan tetapi kita di sini menunjukkan pembelaan kita. Jadi maju terus, pantang mundur. Memang Habib Rizik ini dijadikan target politik ya, target politik karena memang sepak terjang beliau yang mungkin dirasa mengganggu kepentingan-kepentingan beberapa pihak yang berhubungan dengan penguasa seperti itu. Jadi kita sih tidak heran dan tidak bingung gitu kan, karena memang di mana-mana setiap hal itu pasti ada kontranya. Yang baik ada kontra buruknya, yang benar ada yang salah kontranya. Itu biasa, namanya di dunia ini. Jadi buat kita tidak masalah Habib Rizik diperlakukan seperti apa. Habib Rizik pun tetap tegar, tetap kuat. Yang jadi masalah ini posisi kita di mana. Nah, jadi inilah yang kita lihat memang ada ketidakadilan dan kezoliman lintas batas yang melampaui nalar kita kadang. Tapi sekali lagi kita tidak usah heran, tidak usah bingung, kita hadapi saja, kita cukup hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula ni'mal nasir. Ini baru terjadi sepengetahuan kami dalam sejarah Republik Indonesia berdiri, ya ini. HTI dibubarkan, tidak ada pemblokiran. Baik kepada individunya ataupun kepada organisasinya. Begitu juga PKI dulu ya, yang jelas-jelas terlarang oleh TAP MPRS 25 dan biadab menurut kami gitu. Itu pikiran yang di luar akal sehat lah seperti itu. Fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji itu tidak lain tidak bukan, malah akan menjerumuskan mereka lah ini yang punya kedengkian ini. Tegaskan sekali lagi bahwa Anda dapat membubarkan organisasi, tapi Anda tidak dapat membubarkan kebenaran dan keadilan. Tak hanya itu, HRS juga terjerat kasus kerumunan dalam acara yang dihadirinya di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.